Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa. Tema kami hari ini adalah berebut kursi Kapolri dan kami sudah terhubung dengan Bapak Sisno Adiwinoto. Pak Sisno, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Sisno, selamat ini malam Pak Faruk, Pak Nasir, selamat malam. Iya, Ya. Pak Sisno. Pak Sisno, perbincangan kita sudah sampai pada poin tentang posisi Kapolri, apakah sebaiknya diperpanjang atau diganti gitu. Bagaimana Anda melihatnya, mana yang lebih baik? Perpanjang baik, tapi lebih baik lagi kalau tidak diperpanjang. Sedap. Alasannya apa Pak Sisno? Kalau diperpanjang itu kan mungkin kebaikannya itu lebih sedikit lah. Kalau tidak diperpanjang itu lebih banyak. Dari bagi dirinya sendiri mestinya Pak Badrudin juga tidak mau mestinya untuk diperpanjang, karena kan satu sisi kalau loyalitas, patuh loyal itu kan tidak hanya ke atas, perlu juga ke bawah dan ke samping. Salah satu integritas itu kan loyalitas. Dia kalau mau diperpanjang artinya dia tidak loyal kepada ke bawah, kepada anak buahnya, kepada junior-juniornya. Karena diperpanjang itu, kalau dia diperpanjang sangat merusak tatanan. Jadi sistem pembinaan personel, moral, kegairahan itu akan dirusak tatanan itu. Satu orang bintang 4, maksudnya pejabat bintang 4 diperpanjang, berarti beberapa calon bintang 3 yang untuk menduduki nanti bintang 4 itu tertunda atau hilang kesempatannya. Kemudian bintang 2 yang harusnya karena bintang 3-nya itu akan jadi tinggi bintang 4, dia juga hilang kesempatannya. Ini junior-juniornya. Nanti karena juniornya itu tidak diperpanjang, hilang satu periode 1 tahun atau 2 tahun itu nggak punya kesempatan lah begitu. Ini Pak sangat Sisno, merusak gitu. ini kok jadi kesannya jabatan Kapolri ini lebih kepada giliran siapa gitu, bukannya siapa yang tepat untuk menduduki posisi itu. Betul, justru itu siapa yang tepat itu kan. Sementara kalau yang diperpanjang itu biasanya sudah diperpanjang ini dia akan duduk manis kan begitu. Akan lebih memikirkan untuk happy landing, selamat gitu. Jadi mungkin akan kontraproduktif. Sementara kalau yang di bawahnya itu tadi mungkin dia akan menunjukkan bahwa dia harus lebih baik dari yang terdahulu kan. Jadi dan ini kan pejabat karir. Jadi pembinaan personil, pejabat karir, motivasi, mungkin para perwira banyak ya yang menghendaki dia motivasinya untuk menjadi Kapolri tertunda, hilang kesempatannya. Jadi itu sangat merusak. Gitu. Saya pikir lebih baik untuk tidak diperpanjang. Jadi sementara juga ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya kan harus perwira pangkat tertinggi aktif ya. Kalau diperpanjang itu kan berarti dia sudah pensiun terus diperpanjang. Sementara setelah masa pensiun itu menjadi 58, itu belum pernah ada dan dasar hukumnya tidak ada untuk diperpanjang kecuali kalau hobinya Pak Jokowi ini mengeluarkan perpu, ya ada perpu ya bisa saja kan gitu. Itu dasar hukum. Tapi dasar tadi profesional, dasar pembinaan karir, dasar kemudian tadi mungkin generasi berikutnya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Itu biasanya demikian, itu hilang. Jadi kalau saya pribadi dan mungkin berdasar juga dengan keadaan di dalam ya, lebih baik tidak diperpanjang. Oke, ini jadi perbincangan publik Pak Sisno karena memang pengganti atau calon kuat untuk menggantikan Badrudin Haiti adalah wakilnya Wakapolri yaitu BG. Dan kita ingat bahwa pada tahun 2015 lalu sosok beliau sempat mengundang kontroversi gitu, ada polemik di sana sehingga publik mewacanakan satu hal yang baru yaitu memperpanjang masa jabatan Badrudin Haiti. Bagaimana Anda melihat polemik yang sempat timbul? Apakah ini tidak menjadi catatan tersendiri? Polemik itu kan hanya berdasar atau tidak berdasar ya. Kalau berdasar karena tadi ada menjadi tersangka, sudah secara hukum sudah hilang tersangkanya. Kalau dasar fit and proper test lulus, sudah lulus.
Kemudian bahkan sudah keluar Kepres mestinya tadi pengangkatan dan pemberhentian dan pengangkatan itu satu ini. Beliau sudah mestinya diangkat dulu kalau itu yang dipermasalahkan. Tapi kan tidak mesti Budi Gunawan ya. Bisa saja yang lain. Artinya beberapa bintang 3 yang punya kesempatan untuk jadi calon Kapolri itu kan hilang kesempatannya. Kalau itu diperpanjang. Ini merusak sistem, merusak tatanan. Sementara tadi hukumnya untuk memperpanjang, dasar hukumnya untuk memperpanjang belum ada kecuali keluar Perpu ya. Jadi saya pikir berdasar hukum, berdasar keorganisasian, berdasarkan juga biasanya tadi kan kalau yang lama diperpanjang, dia akan kurang berani menghadapi risiko. Karena tadi ya supaya happy landing lah begitu kan. Saya pikir merugikan juga bagi yang lama. Jadi sebaiknya tidak diperpanjang. Oke. Kalau sekarang Pak Badrodin Haiti adalah lulusan terbaik Akpol tahun 82. Apakah artinya penggantinya itu harus dari Akpol 83 gitu, ada urut kacang seperti itu? Tidak mesti urutan ya. Dulu pernah satu angkatan menjadi Kapolri dua kali, maksudnya dua orang bisa saja. Dan biasanya juga kadang lompat. Setelah kalau mungkin 82 tidak mesti 83 kan, bisa 84. Tapi ini juga kalau diperpanjang 84 juga akan kehilangan kesempatan. Sehingga kalau dianggap yang Kapolri sekarang sudah bagus, ke depan atau kalau diperpanjang yang sudah bagus itu akan menjadi bagus atau kontraproduksi. Sementara yang belum bisa jadi akan lebih bagus dari yang sudah ada, yang sudah sekarang. Jadi saya pikir hanya beberapa pejabat atau beberapa ini yang menghendaki untuk diperpanjang. Tapi saya pikir secara organisasi maupun secara pembinaan personil mestinya tidak perlu diperpanjang. Baik, Pak Sisno Adi Winoto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Berita 1 TV dalam program Prime Time Talk. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dan kita lanjutkan perbincangan. Pak Faruk dulu. Pak Faruk, ini jadi sorotan publik karena memang sepertinya mepet begitu, Pak. Pak Badrodin Haiti akan pensiun 24 Juli, sementara sekarang sudah bulan Juni, nama penggantinya belum muncul juga dari Wanjakti maupun dari Kompolnas. Apakah memang ini satu hal yang biasa, mepet-mepet seperti ini? Iya, kalau dilihat waktu masih 1 bulan lebih ya. Itu masih belum mepet lah. Ya. Prosesnya kan panjang, Pak. Iya, sebenarnya tinggal majukan ini. Dulu pun sebenarnya Kompolnas sudah mulailah menyari-nyari. Tapi Kompolnas yang lama, sekarang ganti Kompolnas baru. Mereka perlu mungkin memahami dulu gitu. Tapi saya rasa saya ingin meletakkan juga bahwa sebenarnya kita sudah bisa memahami. Makanya saya mau ditanya, saya sebagai seorang politisi di Senayan, sebagai DPD atau sebagai polisi. Dari guru besar. Nah, saya sebagai itu saya akan bisa memahami. Pak Jokowi termasuk pasti akan mau, karena dampaknya betul tadi pasti saya setuju. Dampaknya itu ada, tatanan itu menjadi ini terhambat. Udah mau ngapain sih, kecuali ya nggak bisa lagi ada, nggak ada itu akan. Tapi persoalannya beliau, jadi bukan memiliki berpanjang atau tidak berpanjang. Pada waktu beliau memilih, oke, saya mau memperpanjang. Saya tidak mau memperpanjang, saya memilih. Tapi beliau terbentur, siapa yang akan saya pilih? Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan diambil oleh beliau sebagai kepala negara, sebagai pimpinan pemerintahan itu. Dia harus aman dalam arti dalam publik. Publik termasuk tokoh-tokoh apa semua. Ada resistensi nggak kalau dia pilih si A atau si B atau si C gitu kan? Itu kan. Kemudian kedua, nyaman nggak dia? Kalau bicara kompetensi, semua calon itu kompeten. Semua tidak ada yang senior. Saya berdua semua kompeten, bagus. Begitu kan pertanyaan ini. Jadi ketika beliau dihadapkan pada ini, beliau kebingungan memilih yang penggantinya. Sehingga lah kalau bingung memilih pengganti, mungkin akan memperpanjang. Tapi juga tidak sependapat saya dengan Pak Sisno, dikatakan tertutup kemungkinan dasar hukum. Karena pasal 30 ayat 2 itu ada kata dan. Dibutuhkan dan sangat dibutuhkan. Nah, di sini anggota yang mempunyai kewenangan dan yang sangat dibutuhkan. Jadi ini kan juga memberikan peluang untuk multitafsir kan, tidak selalu ini. Dan kebetulan pernah terjadi kasusnya Pak Adang, nggak ada masalah gitu diperpanjang. Jadi
Saya Pak Presiden Jokowi pun berada pada posisi tidak ingin memperpanjang. Tapi begitu beliau memasuk pada pilihan yang mana di antara ini yang harus beliau pilih, yang harus terjamin harus aman dan juga nyaman bagi beliau bekerja sama dengan beliau sampai dengan ini. Nyaman aman ini bukan hanya sekedar, ini sudah bicara politik. Karena disitulah sulitnya polisi di Indonesia itu sangat dipengaruhi intervensi politik sangat besar. Itu pertanyaan saya berikutnya Pak, ke Pak Nasir. Dipengaruhi oleh politik. Sebetulnya seberapa independen sih harusnya posisi Kapolri ini dari pengaruh politik? Ada yang menyatakan bahwa harusnya sih tidak dekat dengan politik posisi Kapolri. Kita kan punya pengalaman buruk di masa Orde Baru. Makanya ketika reformasi amandemen Undang-Undang Dasar, maka salah satunya selain Undang-Undang Dasar kita juga mereform Undang-Undang Kepolisian. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada sistem presidensial murni, maka sebenarnya Kapolri, kemudian Jaksa Agung itu hak prerogatifnya Presiden tanpa harus ada lewat DPR. Tapi karena kita punya pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana Kapolri yaitu menjadi alat kekuasaan, bukan menjadi alat negara, maka DPR sebagai representasi publik tentu ingin memastikan bahwa Kapolri yang dipilih oleh Presiden itu adalah Kapolri bukan untuk kepentingan kekuasaan, apalagi untuk kepentingan mengamankan Presiden dan kroni-kroninya dari kasus-kasus yang bisa menjurus kepada tindak pidana. Nah, karenanya memang karir jabatan Kapolri akhirnya setelah reformasi itu menjadi bukan saja jabatan karir, tapi juga ada unsur politiknya di situ. Nah, disinilah memang persoalannya. Jadi sebenarnya butuh kedewasaan. Butuh kedewasaan Presiden dan juga butuh kedewasaan parlemen menyikapi ini. Sebenarnya kalau kita mau jujur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian itu disebutkan juga sebenarnya mengapa Presiden memilih dia untuk menjadi Kapolri dengan alasan selama saya hampir 3 periode di Komisi 3 itu tidak pernah ada Presiden yang mencantumkan alasan kenapa dia memilih Kapolri ini. Paling alasannya normatif, mengacu kepada undang-undang yang ada. Seharusnya Presiden itu memberikan alasan, bukan hanya alasan-alasan normatif, tapi juga ada alasan-alasan lain di luar alasan normatif yang memang dia membutuhkan Kapolri ini untuk diseleksi dan kemudian menjadi Kapolri, begitu loh. Oke, dari 8 nama yang tadi dipaparkan oleh rekan saya, menurut Anda mana yang paling? Sebenarnya seperti kata Pak Farouk, semuanya itu punya kemampuan. Cuman memang yang selama ini yang saya pahami, ketika seorang Kapolda misalnya di tempat misalnya seorang perwira tinggi ditempatkan di Kapolda tipe A atau tipe A+. Nah, itu kan sebenarnya isyarat itu. Itu jenjang ya. Tanda-tanda. Ketika ditempatkan di Jawa Timur misalnya, atau di Jawa Tengah, atau di Sumatera Utara, atau di Jawa Barat, atau di Polda Metro Jaya. Wah, orang mengatakan, wah ini jangan-jangan isyarat ini, Seperti Pak Mugiarto misalnya, sekarang di Polda Metro Jaya, jangan-jangan ini isyarat untuk Kapolri ke depan. Ada beberapa Kapolri yang kemudian sebelumnya ada Kapolda Metro Jaya, Pak Sutarman, kemudian Pak Dwi, kan juga kemarin santer juga disebut-sebut sebagai calon Kapolri. Jadi saya pikir penempatan di Mapolda yang berbintang atau kata bertipe A atau bertipe A+, itu isyarat. Nah, kalau saya lihat tadi dari nama-nama tadi itu, memang sebenarnya Pak Putut, Pak Putut Bayu Seno dari situ saya lihat bukan berarti lalu yang lainnya tidak layak. Kalau Pak Putut tadi ada beberapa Kapolda yang menurut saya juga tantangannya itu berat waktu jadi Kapolda, Nah, beliau juga Kabah Harkam sekarang, Pak Rodin pernah jadi Kabah Harkam. Nah, cuman memang saya nggak tahu apakah Pak Putut di mata Jokowi cocok untuk bekerja sama dalam arti sesuai dengan konstitusi. Gitu. Baik, saya harus jeda sekali lagi sebelum akhirnya kita tiba di segmen terakhir nanti Pak Farouk dan juga Pak Nasir. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Prime Time Talk.